Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gunawan Pratama di channel Seller Success Story. Di video kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama temen gue yang dulu sempet jualan di Shopee. Tapi berhenti nggak karena tahu kenapa nih. Banyak kendala. Oke, banyak kendala. Nanti kita akan bedah semua kendala-kendalanya seperti apa. Kita mau ngobrol dengan siapa? Agung Setiawan. Dengan Mas Agung Setiawan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kira-kira apa kendala-kendala yang dihadapi Mas Agung ini? Kok bisa tadinya udah jualan, udah jalan, terus sekarang udah memutuskan nggak jualan lagi? Kira-kira kendalanya di mana? Oke, mungkin dari Mas Agung bisa diceritakan dulu. Awal mulanya jualan, terus sampai selesai, sampai nggak mau jualan lagi itu kenapa kira-kira nih bro? Awalnya gini, modal minim bos. Nah. Terus kendala kerja juga, sambil kerja jadi nggak ada yang handle. Jadi cari-cari taunya itu kurang. Oh. Jadi konsultasi ke orang itu bingung kemana gitu. Risetnya kurang. Iya. Awal kan nyari-nyari tahu kan dari seller-seller pick up. Kan saya JNT dulu. Tapi udah sempet ada ini Gung, apa penjualan Gung sebelumnya Gung? Udah, kayak ini peralatan bayi lah, kayak minyak telon apa. Oh, oke. Udah pernah tembus berapa pesanan hariannya Gung? Hariannya paling 27 itu udah paling mantap. Paling mantap. Oh, oke, tapi setiap hari lu ada pesanan terus Gung? Ada pesanan tiap hari ada aja. Tapi yang sulit-sulit itu yang laku gitu bos. Nah kita bingung nyari ke suppliernya susah gitu. Oh, oke. Terus ada kendala apa lagi Gung? Kok bisa memutuskan untuk selesai, berhenti, nggak jualan lagi di marketplace? Padahal marketplace itu kita sama-sama tahu ya teman-teman, apalagi di zaman sekarang yang notabene warga-warga plus 62 itu udah mulai males untuk pergi belanja ke mall, ke supermarket, bahkan ke Alfamart aja, ke minimarket aja, itu sekarang orang udah bisa beli secara online. Jadi kayaknya lebih mudah semua belanja online. Kok tiba-tiba Mas Agung yang sudah jalan nih, Bro Agung udah jalan bisnisnya, malah memutuskan berhenti gitu. Mungkin bisa ceritakan kendala-kendalanya, nanti siapa tahu gue bisa ini nih ngasih masukan biar orang-orang seperti Bro Agung ini bisa bangkit lagi lah, intinya semangatnya untuk jualan online gitu. Menurut lu ada faktor apa nih Gung yang lu belum tahu sehingga lu mutusin kayaknya ribet banget nih untuk jualan di Shopee atau di Lazada atau di TikTok nih, jadi lu memutuskan berhenti jualan gitu? Dari yang bikin dulu putus asa ini sih, seginya ke supplier susah. Nyari supplier dulu susah. Oke. Jadi makanya pengen sharing-sharing aja sama bos. Oke. Gini ya teman-teman, buat teman-teman yang punya kendala seperti Bro Agung ini, untuk suppliernya susah atau barangnya susah dapat gitu ya. Susah. Kalau dulu tuh gua gini ya mainnya Gung. Gua kan jualan di Lazada. Dulu dari awal tuh gue udah jualan ini ya, aksesoris fashion, gue jualan topi. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, gue pingin menambah produk nih Gung, selain topi. Nah itu gue ngerisetnya simple aja gini. Gue beli di Shopee, kemudian gue jual lagi di Lazada. Jadi gue belinya bisa 1-2 dulu tuh Gung. Nah kan tadi lu bilang produknya susah, barangnya ketika ada orderan, supplier lu udah nggak backup lagi barangnya. Kalau saran gue gini, lu belanja aja di online, sama lu jualan Shopee, ya lu belanja di Shopee lagi, dijual Shopee pun nggak ada masalah. Lu cari nih di Shopee di harga termurah. Kamu cari, kan sekarang di Shopee itu supplier juga sudah mulai jualan ya nggak sih? Bukan cuma orang-orang seperti kita nih seller, tapi supplier bahkan dari tangan pertama pengrajinnya itu juga jualan. Saya pun sama, saya jualan topi nih. Nah pengrajin saya, supplier saya juga jualan di Lazada, juga jualan di Shopee. Tapi apakah
produk saya nggak ada yang beli, nggak, konsepnya nggak begitu. Jadi nggak apa-apa supplier kita jualan, ya itu no problem, itu hak dia. Nah, saran saya yang penting kita kasih pembeda dari supplier. Kalau misalnya si Agung ini dapat harga di Shopee nih, kadang-kadang malah harga supplier sama harga Shopee bisa lebih murah dari Shopee. Ya lu ambil aja di Shopee 1-2, nanti lu jual lagi di Shopee. Yang penting ada pembedanya. Cari gitu, yang banyak promo ya. Iya gitu, saran saya itu. Kalau untuk tapi gini bos, dulu kan modal minim banget. Nah, cari supplier itu emang susah banget. Nah, jadinya kita tuh masih beli 1, 2, 3, ya paling banyak lah 10, 15 gitu doang. Jadinya sama supplier tuh endorse, supplier juga ngasihnya nggak harga mahal, nggak murah gitu. Jadi kita tekornya di situ. Ya lu naikin juga, nggak apa-apa. Harganya lu naikin, yang penting lu bisa dapat untung dari situ. Jangan terlalu ngepres, jangan terlalu ngikutin harga pasaran. Yang penting lu ada produk, lu ada pembedanya dari fotonya, deskripsinya, kata kuncinya. Kalau lu misalnya jualan agak mahal, tapi di pencarian lu keluar di halaman utama, itu potensi orang akan check out produk lu itu akan sangat besar daripada orang yang suka banting-banting harga, tapi dia nggak mau riset kata kunci, nggak mau optimasi, itu akan susah di pencariannya. Jadi lu nggak apa-apa, lu jual mahal, no problem. Yang penting lu bener-bener optimasi, judulnya diperbaiki, fotonya dibagusin, kayak gitu sih Gung. Selain masalah produk sama supplier itu, menurut lu ada kendala apa lagi selama lu jualan? Kayak gini ya, kita jualan misalnya salep ini, salep pikang suang lah, apalah, obat kulit. Kita tulis sesuai dengan nama produk itu tuh nggak bisa. Iya, karena ada pelanggaran branding lah, ya, iya. pelanggaran merek gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk yang seperti itu, teman-teman mungkin bisa diplesetin. Yang penting salepnya ini salep yang sudah berlisensi ya, jangan salep yang produk yang tidak berlisensi. Takutnya kena take down dari si Shopee-nya, dari lajarnya. Kalau misalnya produk itu udah berlisensi, tapi kamu upload terus tetap di take down, saranku ya judulnya diplesetin gitu. Jangan sama persis kayak gitu sih kalau aku. Tapi harusnya kalau memang itu produk udah berlisensi, harusnya nggak masalah sih. Itu padahal kenceng itu. Penjualannya kenceng banget itu. Kamu nggak coba banding? Udah, cuma nggak bisa, kata harus sama orang dalam lah, gitu apalah. Enggak sih, nggak ada masalah itu banding itu, mau sama orang dalam, sama orang luar. Kalau memang produk itu bermasalah, ya walaupun nama orang dalam akan tetap di take down sih. Kalau itu sehari dulu paling gacor ya 36 dulu. 36 piece. Iya, lumayan lah buat pemula-pemula mah. Stop namanya juga nggak ada konsultasi kan, jadi bingung. Oke. Sama kata kunci juga itu saya perlu belajar juga tuh bos. Oh ya, jadi teman-teman ya, kalau yang kesusahan untuk mencari informasi, cara riset, kata kunci, produk dan lain-lain. Jadi saran gue gini Gung, lu jualan online ini kan nggak ada sekolahnya nih. Bahkan di sekolah lu di SD, SMP, SMK, mungkin kuliah lu nggak diajarin nih cara berjualan online. Memang nggak ada sekolahnya. Nah, saran gua, lu mesti lebih aktif di komunitas sih. Karena di komunitas itu kita punya wadah untuk berbagi, untuk sharing dengan teman-teman yang memang sudah berjualan. Jadi masalah kita dengan masalah teman-teman di komunitas itu sama, yang kita hadapin itu sama. Makanya kalau kita nggak masuk komunitas, kalau jualan online itu akan keder kayak lu nih. Mau sharing ke siapa? Gak ada solusi. Yang akhirnya akan putus asa gitu. Betul. Nah, untuk teman-teman yang memang seperti Bro Agung ini belum tergabung di komunitas, aku sudah buatin forum diskusi Al Marketplace. Semua platform kita bahas, dari Shopee, Lazada, TikTok Shop. Aku udah siapin wadahnya di grup WhatsApp. Nanti linknya aku tulis di deskripsi. Kemudian untuk yang mau privat seperti Bro Agung ini yang kesusahan dalam mencari kata kunci, aku bersama dua temanku, Mas Yasin dan Mas Bayu, sudah membuat kelas privat untuk
membedah tokonya teman-teman yang mau belajar. Cukup dengan biaya 1 juta rupiah untuk 4 kali sesi pertemuan, bisa offline ataupun online. Kita akan bahas semua dari A sampai Z, dari basic sampai pro. Langsung saja hubungi nomor saya, nanti saya cantumin di deskripsi. Kalau kalian jauh bisa kita buatkan link Zoom untuk 4 kali sesi pertemuan Zoom, dari optimasi kata kunci, kemudian membuat deskripsi yang baik dan benar, kemudian cara beriklan, kemudian cara mendaftar campaign, cara membuat promo, itu semua udah kusiapkan semua, Gung. Nanti kamu juga bisa daftar, Gung. Kalau misalnya memang kira-kira udah pengen jualan lagi, kamu bisa daftar juga. Kamu terserah mau pilih Shopee, mau belajar TikTok atau belajar Lazada. Karena Mas Bayu ini temanku emang sudah pakarnya di TikTok Shop, dan Bro Yasin itu sudah praktisi di Shopee, dan saya adalah seorang mentor di Lazada. Jadi gitu sih saran saya. Kalian kalau nggak mau aktif di komunitas, ya masuk kelasku, kelas privat yang biayanya cukup murah lah, cuma 1 juta untuk 4 kali pertemuan, dan ilmunya itu bisa kalian pakai terus-menerus. Sampai profit. Sampai profit pastinya, kita dampingi terus ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih Bro Agung sudah ngobrol-ngobrol sama kita di channel Seller Success Story. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you next time, see you next video. Saya akhiri salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.